Shalom, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Lukas 24 ayat ke-44 sampai dengan yang ke-53. Lukas 24 ayat ke-44 sampai dengan 53. Begini firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa kamu harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan, marilah kita tetap terus memaknai dan mempraktekkan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Oke, sekali lagi shalom untuk kita semua. Selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Tema yang pada hari ini bisa saya angkat dalam pemberitaan dalam memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah melanjutkan karya Tuhan di dunia ini. Melanjutkan karya Tuhan di dunia. Pertanyaan, sebelum saya menjauh ke dalam pemberitaan firman Tuhan dan kita meringkus atau membedah dalam pemberitaan firman Tuhan ini, saya mengajukan sebuah pertanyaan kepada saudara-saudara yang terkasih, yaitu adalah, apakah saudara-saudari terkasih ketika Tuhan menciptakan saudara, Tuhan juga menciptakan saya, Tuhan menciptakan saudara, begitu Bapak Ibu Saudara, apakah ada Bapak Ibu Saudara melanjutkan karya kasih Allah di dunia ini? Apakah tujuan saudara diciptakan atau dilahirkan ke dunia ini? Kalau saya ditanyakan kepada saya, apa tujuan saya datang ke dunia ini? Ya saya akan pasti menjawab, saya datang ke dunia ini akan memberitakan firman Tuhan, memberikan kasih kepada banyak orang, berbuat baik, melayani sesama, melayani apa yang seperti dikatakan firman Tuhan, yaitu adalah mengasihi, salinglah mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mungkin, apakah jawaban saudara berbeda dengan saya? Dan pertanyakanlah, sekali lagi pertanyaan saya, apakah tujuan saudara datang ke dunia ini? Apakah hanya untuk cuman lahir, cuman terus kemudian bermain-main, tidak melanjutkan karya Allah begitu, dan atau sebagainya begitu. Nah, dalam pemberitaan firman Tuhan kita ini, itulah menjawab pertanyaan yang bisa menjawab pertanyaan dari pertanyaan yang saya ajukan tadi. Nah, firman Tuhan kita pada hari ini berbicara tentang kenaikan Yesus Kristus ke surga. Tetapi kan sebelum Yesus naik ke surga, kan Yesus menampakkan diri dulu sekali lagi kepada murid-muridnya. Karena sebelum Tuhan terangkat ke surga, ada satu perkataan yang paling membuat saya itu paling menegaskan bahwasanya untuk menegaskan sebagai murid Tuhan yang paling adil dan yang paling benar di dunia ini, yaitu adalah ia berkata pada ayat yang ke-44, ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab-kitab nabi dan kitab-kitab Mazmur." Nah, mengapa ayat ini saya katakan sebagai ayat penegasan kepada kita?
Karena sesuai dengan tema kita tadi adalah melanjutkan karya Tuhan di dunia ini. Nah, Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan atas apa yang ditulisnya di dalam Alkitab itu mau mengajarkan kepada kita. Tuhan berpesan ketika Tuhan nanti naik ke surga, ketika Tuhan sudah naik ke surga, haruslah kita melanjutkan karya Tuhan di dalam dunia ini. Yaitu apa? Bukan menciptakan robot atau ya, kita manusia pasti bisa menciptakan robot dengan teknologi kecerdasan kita masing-masing, tetapi melanjutkan karya Tuhan di dunia ini dalam arti adalah kita itu memperkaya, memenuhi dunia ini, beranak cuculah. Kan pasti kita tahu di kitab Kejadian bahwasanya Tuhan berpesan bahwasanya penuhilah dunia ini dengan manusia dan segala ciptaan Tuhan, dan beranak cuculah, sehingga kelak dari atas sampai bawah dipenuhi oleh manusia, begitu, dan ciptaan Tuhan. Nah, dan juga yang kedua, karya Tuhan yang Tuhan maksud untuk kita lanjutkan adalah ketika Tuhan kan sudah mempersiapkan dan Tuhan menciptakan dunia ini dengan baik, begitu. Nah, kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan dengan baik, kita melanjutkannya itu dengan cara memelihara, mempraktekkan, dan juga memanfaatkan keadaan atau memanfaatkan keajaiban Tuhan yang ada di dunia ini dengan baik, begitu. Jangan karya Tuhan yang telah Tuhan ciptakan ini kita rusak, begitu. Kan banyak tuh di dunia sekarang, banyak yang melakukan kebakaran gedung-gedung, begitu. Termasuk alam itu membakar sampah, memotong kayu, kan yang ada mengakibatkan longsor, banjir, dan sebagainya kan. Nah, untuk itulah kita ditugaskan kepada Tuhan agar kita itu melanjutkan karya Tuhan itu untuk memelihara ciptaan Tuhan yang luar biasa ini. Melalui firman-Nya, melalui perkataannya, Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwasanya kita itu harus hidup di dalam Tuhan. Kita itu harus yang benar-benar namanya menjadi anak Allah yang benar-benar mau menceritakan firman Tuhan kepada banyak orang. Karena melalui firman Tuhan sendiri, hidup kita itu bisa lebih berarti. Terserah apa yang Anda katakan, saya tidak mau hidup di dalam Tuhan, saya tidak mau berkarya di dalam Tuhan. Itu terserah kembali Anda. Itu kembali kepada kepercayaan Anda bahwasanya ketika Tuhan menciptakan Anda, berarti Anda datang ke dunia ini hanya untuk bermain-main dan tidak melanjutkan karya Allah yang begitu luar biasa di dunia ini, begitu. Nah, pada akhirnya kan yang hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus kan mengajarkan bahwasanya adalah Tuhan akan berjanji akan datang kembali kepada kita. Tuhan datang ke surga, Tuhan naik ke surga itu tidak meninggalkan kita. Tuhan ada di dalam hati kita masing-masing. Roh Kudus yang turun nanti pada hari Pentakosta nanti, Roh Kudus turun dari surga akan menyertai kita, begitu. Nah, Tuhan naik ke surga, Tuhan bukan berarti meninggalkan kita, tetapi Tuhan naik ke surga, tetap Tuhan akan ada di dalam hati kita, dan Tuhan akan melihat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dalam dunia ini dan melanjutkan karya Tuhan dari surga. Dengan apa yang kita lakukan baik, pasti Tuhan akan melihat dari surga itu, wah, anakku ini dia sungguh-sungguh berarti, dia sungguh-sungguh menjalankan apa yang aku perintahkan di dalam firman-Nya, di dalam firman Tuhan ini, dan dia menjalankan apa yang aku katakan di dalam firman Tuhan dan menggenapi semua apa yang aku katakan kepadanya, begitu. Nah, sebagai murid yang baik, sebagai murid Tuhan yang berlandaskan keadilan kasih, jadikanlah diri kita itu seturut dengan perkataan Tuhan. Jangan pernah, kalau kita sebagai anak Tuhan, kita tidak pernah boleh lari dari apa yang dikatakan Tuhan. Ketika Tuhan menyuruhmu, banyak perkataan yang dikatakan Tuhan dalam menyuruh atau memerintahkan nabi, rasul, begitu, untuk memberitakan firman Tuhan. Kebanyakan kan mereka seperti Nabi Yunus. Nabi Yunus apa? Kan bukan langsung melaksanakan tugas dengan baik, tetapi dia marah, lari ke kota lain, dan pada akhirnya Tuhan menyuruh atau memunculkan paus, begitu, untuk memakan Nabi Yunus. Sehingga Nabi Yunus di dalam perut ikan itu kan 3 hari 3 malam, dan pada akhirnya dia sadar bahwasannya apa yang dia telah lakukan itu salah, dan dia ingin berdoa kepada Tuhan untuk supaya dia dilepaskan dan dibebaskan dari mulut atau dari perut paus tersebut. Dan pada akhirnya hari ketiga
Paus itu diperintahkan oleh Tuhan untuk memuntahkan Yunus, dan Yunus kembali menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan ke kota Niniwe, untuk menyadarkan kota Niniwe agar kembali kepada Tuhan begitu. Nah, banyak kisah-kisah nabi-nabi, rasul-rasul Tuhan yang begitu luar biasa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam melaksanakan perintah, dalam melaksanakan dan menyebarkan firman Tuhan. Dan untuk itu, apakah kita mau menjadi seorang yang mau benar-benar memerintahkan firman Tuhan kepada banyak orang? Apakah kita mau melanjutkan karya Tuhan di dunia ini? Itu kembali kepada diri kita sendiri. Tetapi saya mengajak kepada kita semua untuk kita tetap terus menjadi anak yang baik dan berbakti kepada Tuhan, dan termasuk kepada orang tua kita sendiri. Dan pada hari ini juga saya mau mengajak kepada kita semua untuk tetap terus di dalam Tuhan. Berbuahlah di dalam Tuhan. Berbuahlah menjadi apa yang diinginkan oleh Tuhan, sehingga kehendak Tuhan menjadikan kita itu menjadi anak-anak yang mau takut akan Tuhan, dan juga mau tetap berbakti kepada orang yang di sekitar kita, dan berbakti kepada masyarakat secara luas. Nah, firman Tuhan kita juga mengingatkan kepada kita. Kitab Yohanes ini mau memerintahkan kepada kita atas apa yang dikatakan Tuhan. Kita harus menjalankan yang namanya tugas dan tujuan serta perintah apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jangan pernah sesekali kita melanggar apa yang dikatakan Tuhan. Kamu berani melanggar, berarti kamu berani juga kepada Tuhan. Kalau kamu takut sama Tuhan dan mau menjalankan firman Tuhan, berarti kamu adalah anak Tuhan yang benar-benar tulus dan juga benar-benar mau menjadikan seluruh umat Allah itu menjadi anak-anak yang percaya kepadanya melalui prinsip dan pedoman yang datang daripada Tuhan itu sendiri. Dan pada akhirnya kan Tuhan menyuruh kita agar kita tetap tinggal di dalam daerah kita masing-masing. Tetapi bukan diam doang, tetapi kita harus tetap menjalankan perintah firman Tuhan. Jalankanlah kasih Allah itu, beritakanlah firman Tuhan kepada seluruh dunia, dan nyatakanlah bahwasanya Tuhan adalah juru selamat dunia. Dan bukan kita hanya seperti memberitakan firman Tuhan, tetapi hanya memerintahkan tetapi bukan melakukannya begitu. Hanya ngomong doang tetapi laksananya tidak ada begitu. Dan pada akhirnya Tuhan naik ke surga, memberkati para murid dan memberkati kita agar kita tetap terus berlandaskan di dalam firman Tuhan. Kita tetap terus di dalam Tuhan, dan pada akhirnya kita tetap hidup dalam lindungan Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam diri kita sehingga kita bisa tetap terus melanjutkan apa yang ditugaskan oleh Tuhan. Lanjutkanlah karya Tuhan di dalam dunia ini. Untuk itu, dalam menutup pemberitaan firman Tuhan ini, saya mengajak kepada kita semua agar kita menjadi murid Tuhan yang benar-benar percaya kepadanya. Yang kedua, lanjutkanlah karya Tuhan di dunia ini. Dan yang ketiga, jadikanlah seluruh bangsa yang ada di dunia ini menjadi murid-murid Tuhan. Begitu. Amin. Semoga pemberitaan firman Tuhan kita ini berlaksana dan bisa kita lanjutkan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan percayalah, kalau kita takut sama Tuhan, kalau kita percaya sama Tuhan, dan juga kalau kita mau melaksanakan firman Tuhan, Tuhan akan tetap tinggal di dalam kita. Roh Kudus bekerja melalui Allah dan menyertai kita selalu dimanapun kita berada. Amin. Tuhan Yesus